Perjalanan umroh kali ini diawali dengan berkumpul di salah satu gedung di Kota Malang. Para jamaah mulai berdatangan dan berkumpul, lalu melakukan registrasi serta melengkapi berkas-berkas yang diperlukan sebelum kita berangkat ke bandara. Banyak saudara yang ikut berbahagia dan ikut mengantarkan kepergian kami berangkat menuju ke Tanah Suci. Seharusnya kami berangkat dari Bandara Juanda Surabaya. Tetapi karena ada suatu kendala, akhirnya keberangkatan kami dipindah ke kota Solo. Kami tiba di Bandara Adi Sucipto sekitar pukul 9 malam. Lalu kami melaksanakan sholat Isya, makan malam, lalu lanjut dengan mengikuti briefing dari panitia. Pesawat kami dijadwalkan berangkat pukul 2.30 dini hari. Jadi kita masih banyak waktu untuk istirahat. Kebetulan pesawatnya ini adalah pesawat charter dengan jamaah kurang lebih sekitar 300 orang. Jadi pada malam ini yang di bandara ini hanyalah para jamaah yang akan berangkat umroh. Dan hanya ada satu pesawat ini aja. Akhirnya pukul 3 pagi kita bisa masuk ke dalam pesawat dan melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Pesawat ini juga sempat berhenti di kota Medan untuk melakukan pengisian BBM sekitar 1 jam. Jadi penumpang tidak turun ya, jadi kita tetap di dalam pesawat. Setelah itu pesawat langsung melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Perjalanan kurang lebih antara 11-12 jam. Di awal penerbangan, kita disuguhkan pemandangan sunrise di pagi hari, melihat perairan Indonesia, perairan Asia, dan akhirnya pada siang hari, kita mendapatkan makan siang. Menunya cukup enak karena masih bernuansa masakan Indonesia. Menjelang sore hari waktu Arab, akhirnya kita tiba di Bandara Madinah. Kita disuguhkan pemandangan khas kota Madinah, khas daerah Arab, daerah Timur Tengah, dengan suasana yang kering dan gurun, banyak pasir, dan suhu yang cukup panas. Alhamdulillah kita sudah mendarat. Sekitar pukul 3 sore ya, 3 sore waktu Arab Saudi. Kalau di Indonesia mungkin sekitar pukul 7 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, alhamdulillah kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Setelah mendarat ini kita masih harus melalui proses imigrasi. Untuk koper-koper kita yang di bagasi, kebetulan sudah ada tim handling yang membawa. Jadi koper-koper yang besar sudah langsung diantarkan di depan kamar. Untuk koper kabin, kita bawa sendiri karena kemarin kita bawa ke dalam pesawat. Jadi kita bawa sendiri ke hotel. Bapak Ibu, berkenaan dengan info yang ada di kota Madinah saat ini, kondisinya cukup panas. Kemarin sempat 49 derajat, jadi cukup panas, mau sampai 50. Untuk itu jaga kondisi kesehatan selalu ya. Sebelum menuju hotel, kami diajak untuk makan sore di restoran Al Romansyah. Jadi restoran ini menjadi ciri khas di Arab Saudi dengan makanan yang menggunakan nasi biryani, nasinya yang panjang-panjang, dan juga lauknya ayam. Dan di sini kita makannya bersama-sama ya. Jadi satu nampan ini dimakan oleh 5-6 orang.
Akhirnya kami sampai di hotel tempat kami menginap. Di sini kami disambut dengan sangat meriah dan juga taburan bunga serta welcome drink. Selanjutnya kami mengambil pembagian kunci kamar. Kebetulan kami mengambil kamar yang double. Jadi satu kamar hanya diisi oleh 2 orang, saya dan istri saya. Mungkin jamaah lain ada yang diisi 3-4 orang juga. Yes, Indonesia. Umrah. Oke. Setelah masuk kamar dan membersihkan diri, kami bersiap untuk menuju Masjid Nabawi untuk melakukan sholat Isya. Di sini kami berjalan menelusuri lorong-lorong pertokoan dan juga hotel-hotel, dan suhunya terasa hangat sekali. Suhu pada malam hari ini atau menjelang malam ya, ini sekitar 40-42 derajat. Dengan kelembapan yang kering, jadi kita harus memakai hand body, memakai pelembab agar kulit kita tidak pecah-pecah dan bibir kita juga tidak pecah-pecah. Kita harus memakai pelembab di bibir. Ini suasana ketika menuju Masjid Nabawi. Sudah mulai ramai karena ini sudah mendekati waktu adzan. Jamaah perempuan dan jamaah laki-laki dipisah di awal ya. Jadi sebelum menuju ke masjid itu, jamaah perempuan bisa langsung belok ke arah kanan menuju area perempuan, dan jamaah laki-laki bisa masuk melalui pintu utama. Setelah sholat isya, banyak jamaah yang langsung pulang dari masjid. Jadi suasananya sangat ramai sekali di sini. Saya bersama istri janjian di suatu titik agar bisa bertemu dengan mudah. Setelah pulang, kami mencoba pergi ke Bin Daud. Bin Daud ini adalah salah satu supermarket yang terkenal di kota Madinah. Jadi banyak pilihan barang yang bisa dibeli di sini. Untuk kebutuhan sehari-hari, parfum, bahkan obat-obatan yang familiar di Indonesia itu juga banyak di sini. Produk-produk yang familiar ada di Indonesia itu juga banyak dijual di sini. Bin Daud ini sangat luas ya teman-teman. Jadi ada 3-4 lantai. Dan setiap lantainya itu menjual produk yang berbeda-beda. Ini misalkan di lantai bawah sendiri itu tempatnya untuk makanan. Nanti di lantai atasnya ada tempat untuk barang-barang sehari-hari ya. Nah, yang kita datangi ini adalah koleksi coklat-coklat dan permen ya. Jadi buat teman-teman yang mau cari oleh-oleh coklat ataupun permen, di sini banyak banget pilihannya. Walaupun seperti KitKat, M&M itu juga bisa ditemukan di Indonesia, tapi kalau di Medina ini kadang ada beberapa varian yang tidak bisa kita temukan di Indonesia. Buah-buahan juga banyak di sini. Jadi seperti pisang, pepaya, jeruk, apel, pir, itu banyak dijual di sini. Bahkan buah-buah yang nggak ada di Indonesia itu banyak dijual di sini ya. Pokoknya kita kalau kesini tuh nyari apa aja itu ada. Dan buahnya itu besar-besar di sini ya. Jadi walaupun bukan berasal dari Arab Saudi, mungkin diimpor dari negara lain, tapi buahnya itu terlihat segar-segar dan besar-besar.
Nah, yang unik di sini itu bin Daud ini juga menjual air zam-zam. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ngambil sedikit-sedikit dari Masjid Nabawi, itu kita bisa beli air zam-zam 5 literan di sini untuk dibawa ke hotel. Harganya cuma 9,75 SAR, jadi sekitar 50 ribuan ya. Kita sudah dapat 1 galon air zam-zam. Jadi kita kalau mau minum udah nggak perlu repot-repot ambil di botol kecil-kecil untuk dibawa ke hotel, tapi kita bisa beli yang literan. Setelah puas berjalan-jalan, akhirnya kami kembali ke hotel untuk beristirahat. Karena besok pagi kita harus berangkat menuju masjid untuk melakukan sholat tahajud dan melanjutkan dengan sholat subuh. Pagi ini saya berangkat ke Masjid Nabawi pukul 2 pagi. Di sini saya akan melaksanakan sholat tahajud. Kondisi di dalam masjid masih sangat sepi ya teman-teman. Jadi bisa dilihat sendiri, ini di dalam sangat lengang banget. Jamaahnya masih belum banyak dan hanya ada beberapa orang aja yang melakukan sholat tahajud. Menjelang subuh, para jamaah sudah mulai berdatangan dan saya sudah mencari posisi untuk melakukan sholat subuh. Kalau masih subuh seperti ini, suhu di kota Madinah tidak terlalu panas. Kisaran antara 27 sampai 32 derajat. Jadi suasananya masih belum panas dan kita mau sholat di luar ataupun di dalam itu suhunya masih tidak terlalu terik. Setelah melaksanakan sholat subuh, banyak jamaah yang mulai keluar dari masjid, baik untuk kembali ke hotel maupun untuk melakukan ziarah Nabi. Nah, ini jamaah ini kebanyakan keluar ke hotel mengarah ke barat. Jadi banyak jamaah yang akan melakukan ziarah ke makam Nabi. Untuk tips teman-teman ketika di Masjid Nabawi, paling enak itu kalau kita duduk di dekat tiang-tiang ini ya. Oh, tiang ini adalah ventilasi udara AC. Jadi udaranya lebih dingin, lebih fresh, dan tidak terlalu panas ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang menghindari untuk sakit flu atau sakit batuk, bisa berada di dekat tiang-tiang ini karena udaranya lebih segar dan lebih bersih. Bagi para jamaah yang tidak ingin kembali ke hotel dan ingin tetap berada di Masjid Nabawi, kita bisa mengikuti kajian-kajian yang ada di dalam Masjid Nabawi. Kajian-kajian ini diisi oleh ulama-ulama dari berbagai negara, salah satunya dari Indonesia, tentunya dengan bahasa Indonesia. Kesyirikan besar dan kesyirikan kecil. Kesyirikan besar mungkin semua kita tahu, meminta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, semua kita tahu. Tapi banyak di antara kita yang tidak tahu kesyirikan kecil. Dan kesyirikan kecil itu adalah sesuatu yang menghanguskan dosa, menghanguskan pahala yang kita buat. Yaitu riya, sum'ah, itu juga disebut dengan syirik. Makanya baginda Nabi mengajarkan kepada kita sebuah kalimat yang dibaca setiap hari, zikir pagi petang. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk tidak melakukan kesyirikan yang aku tahu. Apa makna daripada doa ini? Riya dan sum'ah. Karena doa ini adalah tangkal dari riya dan sum'ah. Sesiapapun yang ingin dijaga oleh Allah dari kesyirikan kecil, maka baca doa ini. Doa yang terdapat dalam zikir pagi dan petang. Salah satunya masalah hadis ini. Kita akan ceritakan ikhwatul Islam bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada hamba-Nya nanti di akhirat. Ketika penduduk surga sudah masuk surga,
penduduk neraka mereka sudah masuk dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Maka di antara salah satu syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat kepada penduduk surga, karena antara surga dan neraka tak sama. Kalau masuk neraka ikhwatul Islam itu tidak ada jedahnya, maknanya langsung. Pagi ini setelah sholat subuh, jadwal kita adalah ziarah sekitar Masjid Nabawi. Seluruh jamaah sudah berjanjian berkumpul di depan pintu 326. Kalau nggak salah pintu 326 ya teman-teman. Jadi di situ ada pelataran, kita semuanya berkumpul menunggu di sini. Banyak jamaah dari travel lain juga yang berkumpul di area ini untuk mendengarkan tausiah maupun untuk persiapan ziarah sekitar Masjid Nabawi. Masjid An-Nabawi. Kemudian kita lanjutkan dengan mazarot dalam, ziarah sekitar Masjid Nabawi. Insya Allah nanti dari Sakifah Bani Sa'idah, kemudian Masjid Al-Ghamamah Abu Bakar, kemudian Ali, kemudian ke makamnya Nabi, sampai yang terakhir ke makam Baqi. Semoga semua jamaah dalam keadaan sehat walafiat dan nantinya dimudahkan semua rangkaian ibadah kita selama di kota Nabi Muhammad SAW. Ini bisa kita sebut yaitu perkebunan dari Bani Sa'idah, kabilah Bani Sa'idah. Di Madinah ini ada dua kubu besar kabilah, Bani Aus dan Bani Khosraj. Dan ini salah satunya adalah Bani Sa'idah. Nah, tempat ini adalah tempat yang paling spesial Bapak Ibu, karena di tempat ini pernah dilantik, dibaiat, dikukuhkan sahabat Abu Bakar menjadi penggantinya Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Rasulullah SAW. Berarti setelah wafatnya Rasulullah SAW, Rasulullah meninggal dunia di tanggal 12 Rabiul Awal di 11 Hijriah. Kemudian meninggalnya Rasulullah, mohon maaf, belum dikebumikan, dimakamkan 3 hari, tidak dimakamkan 3 hari. Karena apa? Karena saking pentingnya memilih pemimpin. Kemudian Bapak Ibu, setelah Rasulullah wafat, kemudian kabilah Bani Sa'idah dari kaum Ansor, dia berbondong-bondong memasuki Bani Sa'idah, kemudian mengangkat pemimpin setelah Rasulullah atau khalifah, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Itu pasar itu, pasar Monaco. Dulu di sini banyak riba, banyak penipuan. Kemudian turun ayat wailul lil mutaffifin, surat mutaffifin di sini. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Nah, di sini banyak orang-orang kafir juga, Yahudi, Nasrani juga berjualan bukan di sini, tapi di sana pasarnya jauh. Nah, tapi di sana banyak penipuan, kayak kalau dia mau beli ingin ditambah timbangannya, tapi kalau dia nimbang dikurangi. Nah, kemudian turun ayat di situ. Nah, namanya wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ketika dia menimbang dikurangi, ketika dia membeli dikawal sampai habis di sini. Nah, kemudian dibikin pasar di sini. Semua umat Islam yang ada di Madinah, masya Allah di sini nggak ada riba, nggak ada apa, sampai orang Yahudi pun ikut di sini. Nah, ini dibuat tugu namanya Manasik. Ali bin Abi Thalib. Kemudian di sana, itu sebelah kiri, nah kiri itu sebelah kanan itu ya, itu Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sebelahnya lagi itu Masjid Al-Ghamamah. Itu Ghamamah itu. Kenapa disebut Al-Ghamamah? Karena di situ dulu Bapak Ibu Masjid Nabawi masih kecil. Nah, kemudian dibangun di situ belum ada Ghamamah. Adanya dia lapangan luas. Nah, di sana di lapangan itu ada 2 sholat Id. Sholat Idul apa? Fitri dengan Idul Adha. Kemudian di sini paceklik, kemarau panjang Bapak Ibu. Kemudian para sahabat meminta oleh Rasulullah untuk sholat istisqa.
Nah, sholat istisqa itu di sana, kemudian panasnya luar biasa. Ketika Rasulullah khutbah istisqa itu, Masya Allah panasnya luar biasa. Di atasnya ada awan hitam gelap. Nah, awan itu namanya ghamam. Berarti Rasulullah dilindungi oleh awan. Nah, kemudian ketika sholat 1 rakaat langsung turun hujan. Kemarin kita juga di sini subuh kita sholat istisqa, siangnya langsung hujan di Masjid Nabawi. Kemarin yang panasnya itu keringan, kita sholat di situ setelah subuh mau duha ya, antara duha, kemudian siangnya hujan. Di sini Bapak Ibu langitnya tipis. Berarti jenengan dijaga hatinya, minta yang terbaik, yang baik-baik, minta sehat, rezeki. Jangan di sini, ya Allah nanti saya sakit teman nanti. Bismillah sehat. Berarti harus husnudon. Kalau bisa minum zam-zam, doa dulu. Nggak tahu bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Pada siaroh pagi ini kami dijelaskan tentang sejarah-sejarah yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Ada beberapa masjid-masjid yang ada di sekitar Masjid Nabawi dan juga ada makam Baqi. Hari ini adalah hari Jumat. Tentunya kita tidak mau berlama-lama karena kita harus bersiap untuk sholat Jumat nanti siang. Setelah mengikuti ziarah, kami bersiap untuk kembali ke hotel. Kami mulai mandi, sarapan, dan pukul 9.30 kami harus berangkat ke Masjid Nabawi untuk melakukan sholat Jumat. Di Masjid Nabawi sendiri, untuk mengikuti sholat Jumat di dalam masjid, kita harus masuk lebih awal. Jadi azan itu jam 12.30, sekitar jam 12.30, tetapi kita harus masuk masjid pukul 10 pagi agar kita bisa mendapatkan tempat yang nyaman dan dingin. Karena kalau di dalam masjid ini ada AC-nya, jadi suhunya tetap terjaga di suhu dingin. Sedangkan jika kita sudah terlambat untuk masuk, kita akan mendapatkan soft di area pelataran masjid. Dan di pelataran masjid ini hanya ada kipas angin saja, dengan suhu siang hari mencapai 40-42 derajat. Setelah sholat Jumat, jamaah mulai banyak yang kembali ke hotel untuk makan siang. Di sini suasananya sangat ramai sekali. Waktu menunjukkan pukul 1 siang dengan suhu kurang lebih sekitar 40 derajat Celcius. Di sini kami memilih untuk kembali ke hotel untuk makan siang, beristirahat, lalu nanti sore akan bersiap untuk sholat asar dan sholat maghrib. Bagi jamaah yang berpuasa, dapat mengikuti buka puasa bersama di Masjid Nabawi. Nanti akan disiapkan makanan dan minuman juga untuk buka puasa sebelum sholat maghrib.
original